Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Kali ini video aku nggak masak-masak ya teman-teman, tapi aku mau bersih-bersih saringan asap ini ya. Kebetulan ini memang udah lama nggak dibersihkan sama Pak suami, karena kan Pak suami itu nggak di rumah ya teman-teman. Nah, dan kebetulan ini liburnya juga panjang, jadi Pak suami bisa pulang. Terus aku minta tolong Pak suami buat bersihin saringan asap ini, karena memang saringan asap ini udah lama banget tak dibersihkan ya teman-teman, udah sekitaran 2 bulan gitu, jadi udah banyak untuk minyaknya itu ya teman-teman. Nah, ini aku tadi tuh ngambilin adik Rafiq nasi dulu, adik Rafiq tuh siap mandi gitu ya. Nah, jadi aku langsung aja kasih makan si adik Rafiq dulu sebelum aku beraktivitas yang lain ya teman-teman. Karena kalau aku udah beraktivitas yang lain, nanti si adik Rafiq itu dia dikasih makan juga nggak mau gitu ya teman-teman. Nah, makanya aku pun daripada si adik Rafiq nanti nggak terperhatiin sama aku kalau udah sibuk kerja, baik aku kasih dia makan dulu. Kalau dia udah makan, perutnya udah kenyang, aku pun udah enak buat kerja gitu ya teman-teman, nggak ada yang gangguin. Nah, di sini aku seperti biasa ya, namanya emak-emak kalau bapak-bapak kerja itu pasti dia tuh jadi mandor ya, ngasih tunjuk ini itu ya teman-teman. Tapi tetap ya aku bantuin Pak suami juga lap-lapin minyak yang jatuh ke bawah ini ya teman-teman. Nah, kenapa aku pasang saringan asap di dapur ini? Karena aku tuh nggak punya ventilasi udara gitu ya teman-teman. Jadinya alternatifnya aku pasang saringan asap ini, tujuannya itu biar asap yang diolah itu menjadi angin keluar ya teman-teman, jadi nggak berasap kali di dalam rumah. Seharusnya sih dibikin kayak cerobong itu ke atas ya teman-teman, cuma aku tuh kan belinya itu pas dapurku udah jadi gitu ya teman-teman, jadi nggak ada untuk lubang cerobongan asapnya itu ke atas. Mungkin nanti insya Allah kalau aku udah rezeki, aku akan renov dapur ini, terus aku akan bikin cerobong asapnya keluar dan biar lebih enak lagi gitu ya teman-teman. Tapi saringan asap ini tujuannya sementara hanya untuk biar bau pas kita masak gitu, jadi aroma masakan itu nggak menyengat, nggak terlalu masuk ke dalam kamar gitu ya. Nah, di sini langsung aja ya teman-teman, karena memang ini untuk minyaknya udah tebal banget. Di sini susah juga Pak suami sendiri bersihkan, jadi aku bantu lap-lap pakai tisu yang menyerap minyak gitu ya teman-teman. Seharusnya sih diangkat gitu ya, terus dibersihkan pakai peluntur minyak gitu. Cuma Pak suami belum pernah melakukannya ya teman-teman. Dibuka gitu, diangkat, disemprot dengan peluntur minyak gitu. Pak suami itu masih takut-takut ya, takut rusak nanti kalau nggak tahu teorinya. Jadi ya udah, Pak suami di sini membersihkannya itu dengan cara dibuka aja semua yang ada di dalam itu ya teman-teman. Jadi dilap-lap aja untuk bagian yang berminyak. Kemarin itu aku udah tanya sih sama abang servis mesin cuci, terus sama yang biasanya aku nyervis AC juga, terus dibilangnya dibuka gitu, terus disemprot dengan peluntur minyak gitu. Cuma ya itu tadi, karena Pak suami belum pernah lihat, jadi masih agak khawatir gitu ya teman-teman.
Nah, di sini Pak suami bukain buat baling-balingnya itu satu persatu ya. Karena memang udah tebal banget minyak di dalam baling-balingnya itu. Mungkin itu juga yang bikin baling-baling asapnya itu nggak terlalu kuat untuk bekerjanya. Jadi itu kadang-kadang kalau aku masak itu masih berasap itu di dalam rumah ya teman-teman. Ya namanya aja minyak gitu ya, nempel, jadi mungkin putaran baling-balingnya itu jadi agak keras karena banyak kali minyak yang menempel ke dekat baling-balingnya itu. Nah pokoknya kalau ada Pak suami di rumah, aku tuh bisa ya minta tolong, misalnya ada pekerjaan yang nggak bisa aku lakukan gitu ya teman-teman. Pokoknya bersih-bersih yang bagian elektronik itu adalah tugas Pak suami ya teman-teman, karena aku memang nggak paham sama sekali tentang elektronik itu ya. Kalau Pak suami dia udah biasa gitu ya teman-teman, bersih-bersihin alat elektronik, karena kan dulu waktu sekolah Pak suami itu jurusannya elektro gitu ya teman-teman. Nah di sini Pak suami coba buka ya baut dari bagian baling-balingnya itu. Memang agak susah sih teman-teman buat buka bagian baut baling-balingnya itu. Jadi di sini nih pokoknya Pak suami itu memang butuh effort banget buat membersihkan saringan asap kali ini. Biasanya Pak suami sih buka saringan yang di bawah itu aja ya, terus dicuci, dikeringkan, dipasang. Tapi kali ini full semua dibersihkan sama Pak suami, karena Pak suami penasaran juga ya teman-teman, kenapa asapnya itu nggak begitu kuat sekarang keluarnya. Ternyata penyebabnya yaitu tadi banyak banget minyak yang lengket di baling-balingnya itu. Nah ini aku coba aja bersihkan pakai tisu, tapi karena memang udah tebal banget itu minyaknya, jadinya aku putuskan buat dicuci aja. Terus aku bilang sama Pak suami dicuci pakai sunlight aja biar luntur ini semua minyak-minyak yang ada di dalam kipas angin ini. Terus digosok gitu pakai gosok gigi kecil gitu loh teman-teman. Jadi bagian yang terkecil atau sela-selanya itu bisa digosok bersih gitu. Minyak-minyak yang ada di saringan itu bisa luntur juga ya teman-teman. Tapi terkadang mak-mak ini manja ya teman-teman. Kalau misalnya ada Pak suami di rumah mendadak dia itu nggak bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah. Seperti misalnya kalau ngisi galon itu sebetulnya aku sendiri bisa ya teman-teman. Tapi kalau ada Pak suami kadang-kadang aku langsung nggak bisa gitu buat ngisi air ke dalam galon. Nah pokoknya beginilah ya teman-teman, kalau kita di rumah itu nggak ada orang laki-laki, pasti kita itu bisa mandiri ya. Tapi kalau ada di rumah yang ada itu kita itu jadi manja ya teman-teman. Ya ginilah ya teman-teman, yang namanya kita berumah tangga itu ya memang harus saling membantu dalam semua pekerjaan ya teman-teman. Nggak ada batasnya ya teman-teman. Kalau aku seperti itu ya teman-teman, pokoknya nggak ada batasnya Pak suami itu buat bantuin kerjaan rumah tangga. Misalnya kalau aku nyuci, kadang aku tinggal gitu ya teman-teman, entah aku ke pasar, entah aku ke warung, terus aku tuh minta Pak suami yang lanjutin cucian aku. Pokoknya nggak ada batasnya ya teman-teman. Kalau aku tuh minta tolong sama Pak suami tentang soal pekerjaan rumah tangga. Ya terkadang Pak suami juga bantuin aku nyuci piring, nyapu rumah. Pokoknya sebisa dia bantuin aku ya teman-teman. Nah lanjutlah di sini. Ini tadi tuh aku udah cuci bagian saringan baling-balingnya itu. Di sini Pak suami cuci bagian saringan dalamnya itu. Pokoknya bagian luarnya itu ya teman-teman. Nah di situ aku juga bilang sama Pak suami, daripada digosok pakai itu gosok piring, bagus direndam di dalam ember, terus embernya itu dikasih sunlight ya banyak, jadi digoncang-goncang gitu biar luntur itu untuk seluruh minyaknya.
karena kan dia itu kayak jaring gitu ya teman-teman, berlubang-lubang gitu. Nah akhirnya sih aku juga ya yang ngerjakan buat membersihkannya. Kata Pak suami, ya udah coba kerjakan dulu gimana caranya gitu kan, nanti baru udah selesai itu giliran Pak suami buat mencuci yang bagian satunya lagi. Nah di sini nih aku tuh sambil mandorin Pak suami gitu ya teman-teman. Tapi ya namanya aja ya orang laki-laki kalau udah bekerja itu pasti banyak merokoknya gitu teman-teman. Kadang Pak suami itu aku jengkelnya itu kalau misalnya dia nolongin aku kerja tapi dipegangnya sebentar terus dia merokok. Nah nanti dia mulai lagi kerja terus berhenti lagi. Jadi kadang-kadang pekerjaan itu nggak kelar-kelar ya. Misalnya kayak cucian gitu ya, aku tinggal ke pasar kadang gitu ya teman-teman, terus aku minta tolong, padahal aku ke pasar tuh kadang ada 2 jaman gitu ya, tapi pas aku sampai rumah itu cucian nggak kelar-kelar. Terus kata Pak suami, ya dia merokok dulu, habis merokok baru dilanjutin. Ya kalau mau marah mau gimana lagi teman-teman, namanya aja kita minta tolong ya. Kalau orang minta tolong ya seperti itulah ya, deritanya kita yang minta tolong ini. Nah siapa nih suami yang sama kayak suami aku, kalau misalnya diminta tolongin itu pasti lama banget gitu, pasti dia itu merokok dulu baru nanti dikerjakan. Tetap dikerjakan sih ya teman-teman, cuma kita emak-emak ini kadang gak sabaran ya teman-teman, apalagi aku tipenya orang gak sabaran ya. Jadi aku misalnya tipe orangnya itu kalau misalnya aku minta tolong, aku tuh harus segera dikerjakan gitu loh teman-teman. Nah itu ya susahnya aku kalau menyatukan pendapat aku sama Pak suami gitu ya. Bukan pendapat sih, lebih tepatnya kebiasaan aku dengan kebiasaan Pak suami. Ya itulah ya teman-teman, namanya rumah tangga itu kita harus saling melengkapi ya, satu sama yang lainnya. Kalau nggak saling melengkapi takutnya nanti nggak bakalan klop ya rumah tangga kita itu ya teman-teman. Kalau katanya mama aku sih atau kata neneknya aku tuh, rumah tangga itu ibarat wajan dengan sudutnya, atau kalau kata orang kampung aku sih kayak kuali sama sudunya. Jadi tuh saling melengkapi gitu ya teman-teman. Nah lanjut ya, di sini Pak suami tuh udah selesai aja pasangin di bagian yang satunya, ini di bagian satu lagi teman-teman. Nah tadi tuh aku juga bantu lap-lap yang bagian kipas anginnya, karena tadi dibilang Pak suami dilap dulu, dikeringkan dulu baru dipasang, kalau enggak takutnya nanti nyentrum gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, bantu support channel aku ya dengan cara like, comment, dan subscribe, dan share juga ya teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Semoga aja video aku juga bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua, dan video aku ini juga bisa memberi manfaat ya. Nah di sini Pak suami udah selesai dengan tugasnya. Lanjut di sini bagian aku yang lap-lap. Nah di atas kompor ini lumayan banyak minyak yang berserakan ya teman-teman, tapi itu Pak suami nggak langsung berhenti ya, masih ada yang dikerjakan Pak suami, yaitu membersihkan bagian kipas angin juga. Tapi nggak aku record ya bagian membersihkan kipas anginnya Pak suami, takutnya ntar durasi video aku ini kepanjangan ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya, assalamualaikum, see you next video, bye bye.